Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座episode 29 Arti sejati dari 3 siklus kekosongan batin. Dikarenakan manusia masih hidup di duniawi, jadi ada banyak manusia mengira hal yang mereka lihat adalah kenyataan. Mereka mengira hal yang tidak bisa mereka lihat adalah kepalsuan. Di dunia Dharma, hal yang dapat dilihat adalah keuntungan dari kepalsuan. Contoh sederhana dari hal yang bisa kalian lihat. Saya akan lulus sebentar lagi. Lalu, tiba-tiba Anda sakit dan masuk rumah sakit. Masa depan apa lagi yang Anda miliki? Anda sudah tidak bisa mencari nafkah. Ini adalah sebuah kepalsuan. Ketika Anda bekerja dengan keras dan berhasil mendapatkan banyak uang, pada akhirnya kesehatanmu rusak dan Anda tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dengan demikian, Anda telah terlekat pada wujud. Apa arti dari terlekat pada wujud? Demi diri saya sendiri, demi keluarga saya, demi anak saya, demi semua keperluan saya. Itu namanya terlekat pada wujud. Praktisi Buddhis tidak boleh terlekat pada wujud. Kita tidak boleh memiliki pandangan terlekat pada wujud. Apa itu pandangan terlekat pada wujud? Ketika Anda mengerjakan sesuatu dengan tujuan tertentu, itu dinamakan sebagai terlekat pada wujud. Ketika mengerjakan sesuatu, kita harus berrealisasi tanpa sebab dan tanpa perbedaan. Anda tidak mencari keuntungan untuk membantu orang lain. Jika Anda mengutamakan kepentingan semua makhluk, maka Anda tidak akan memiliki kepentingan pribadi. Kita sebagai makhluk hidup harus menerapkan prinsip tanpa tindakan dan tanpa wujud. Kita tidak boleh merasakan hal yang telah kita lakukan. Saya telah melakukan hal ini pada hari ini. Anda harus berserah kepada jodoh, asalkan orang lain lebih bahagia daripada Anda. Bukankah mama menginginkan kehidupan anaknya lebih baik? Bukankah seorang papa menginginkan kehidupan anaknya lebih baik? Itu adalah pikiran kebaikanmu, kan? Jika kalian sudah memiliki keegoisan, kalian akan berpikir, saya harus makan makanan yang lebih enak darinya. Saya harus tinggal di tempat tinggal yang lebih baik darinya. Saya harus memakai pakaian yang lebih bagus darinya. Mengapa bisa demikian? Itu karena keegoisan. Itu dinamakan terlekat pada wujud. Kita harus meminta semua makhluk untuk melepaskan pikiran kacau. Jika demikian, mereka akan berbahagia di dalam kepuasan dan tanpa adanya perselisihan. Tidak ada manfaatnya jika berselisih dengan orang lain. Akhir cerita dari perselisihan adalah pertengkaran. Apa awal dari pertengkaran? Itu adalah perselisihan. Akhir cerita dari perselisihan adalah pertengkaran. Sepasang suami istri mulai berselisih terlebih dahulu. Padahal kewarasan mereka berdua tidak bermasalah. Dimulai dari istri yang melihat suaminya, dan suaminya melihat kembali istrinya. Mereka berdua tidak mengatakan apapun. Lalu pukulan mulai diberikan dari salah satunya, kan? Yang pertama, mereka membenci sesamanya. Anda gila. Anda sangat jahat. Jika Anda tidak berselisih dengan orang lain,
maka Anda tidak akan dipukuli oleh orang lain. Jika Anda berselisih, Anda akan dipukuli. Untuk apa Anda berselisih dengan orang lain? Bukankah awal dari pertengkaran adalah perselisihan? Itu termasuk perang dunia. Anda harus menenteramkan keadaan dengan cara tidak berselisih dengan orang lain. Jika Anda ingin keluarga Anda tentram, maka Anda tidak boleh berselisih. Ini dinamakan pembinaan diri. Pembinaan diri adalah tidak berselisih dengan orang lain. Dalam Jalan Mulia berunsur 8 menjelaskan bahwa Anda harus tahu bahwa akhir dari dunia ini adalah kekosongan. Saya berharap kalian bisa menyadari ketika kalian tidak membina diri. Anda harus merasa, saya tidak membina diri. Sebenarnya Anda sedang membina diri. Banyak yang mengatakan, saya tidak melakukan kebaikan apapun. Sebenarnya dia sedang melakukan kebaikan. Contoh dari saya tidak melakukan kebaikan apapun. Mama, terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Mama tidak melakukan apapun. Ma, kelihatannya Mama sudah sangat letih. Saya sama sekali tidak lelah. Begitulah maksudnya. Akhir dari pembinaan diri adalah permasalahan pergi meninggalkan kita dan raga kita menjadi bersih. Permasalahan pergi meninggalkan kita, merujuk pada pikiran kita. Raga kita menjadi bersih, merujuk pada tindakan kita. Banyak orang yang melakukan kejahatan seperti menginginkan kekayaan dan nafsu. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh raga. Kita harus membina diri hingga sampai pada tingkat dalam pemikiran kita, yaitu kemurnian. Alasan mengapa anak kecil tidak mencelakai orang lain adalah karena pikirannya kosong. Ketika Anda sudah mencapai kekosongan, maka noda, permasalahan, dan hal buruk tidak akan memiliki ruang lagi di pikiran kalian. Itu dinamakan pikiran tanpa ruang. Maksudnya adalah kamar Anda sudah tidak bisa menyimpan barang rusak lagi dan hanya bisa menyimpan barang yang bagus. Pikiran kita harus tenang dan jauh dari permasalahan. Kita harus membina kemurnian sejati di pikiran kita. Dengan demikian, Anda baru bisa memunculkan keakuan yang sejati, dan Anda baru bisa menyembah Buddha yang sejati. Anda tidak akan bisa menyembah Buddha yang sejati jika Anda jahat. Jika Anda tidak tulus pada orang lain, apakah orang lain akan tulus padamu? Apakah orang lain tidak mengetahui kemunafikanmu? Anda menganggap semua orang yang ada di dunia ini sebagai orang bodoh. Jika Anda tulus, maka orang lain akan tulus padamu. Jika Anda munafik, begitu juga perilaku mereka padamu. Orang lain pasti tahu kemunafikanmu. Oleh karena itu, kita harus membina kemurnian yang sejati. Dengan demikian, keakuan yang sejati baru bisa muncul. Ini baru dinamakan sebagai ajaran tanpa perselisihan. Pembinaan yang sejati adalah proses pemupukan pahala. Jika kalian mengumpulkan pahala dan berbuat kebajikan setiap hari, maka kalian sedang membina diri. Jika kalian sudah berlapang dada, maka kalian sudah membentuk lingkungan dan ruang yang murni. Dalam berdana tanpa wujud, Anda harus menganggap donatur, penerima dana, dan materi berdananya sebagai wujud kekosongan yang palsu. Anda harus memperlakukan orang lain dengan prinsip 3 siklus kekosongan batin. Arti dari 3 siklus kekosongan batin adalah ketiadaan donatur,
Jika Anda berdana tapi tidak ada donatur dan penerima bantuan tersebut, siapa yang memberi? Tidak tahu. Siapa yang menerima bantuanmu? Tidak tahu. Anda juga tidak boleh meributkan materi yang didanakan. Dengan demikian, Anda telah melihat wujud kepalsuan yang kosong ini dengan jelas. Contohnya, Anda memberi orang lain makanan. Ketika orang lain sudah selesai makan, Anda selalu mengungkitnya. Jika demikian, hatimu tidak ada 3 siklus kekosongan batin. Itu karena saya sudah memberi Anda makan. Anda sudah memakan makanan saya. Saya sudah memberimu makan kue bulan yang enak. Eksistensi ketiga hal ini ada. Seharusnya Anda melupakan barang yang Anda berikan kepada orang lain. Mengapa Anda masih mengingat barang yang Anda berikan? Apakah Anda memberinya dengan ikhlas? Anda harus melupakan pemberianmu pada orang lain. Jangan menunggu balasan dari orang lain. Banyak orang yang memberi 1 kotak kue bulan dan dia menantikan orang lainnya membalasnya dengan memberi 2 kotak kue bulan. Ini adalah berdana dengan wujud. Berdana tanpa wujud adalah Anda tidak boleh melihatnya. Anda juga tidak boleh menyimpannya ke dalam hatimu. Itu dinamakan tidak menempatkannya ke dalam hati. Ikhlaskan pemberianmu. Ikhlaskan kebaikan yang telah Anda berikan. Lupakan pemberianmu. Sefu beritahu kalian, di dunia ini, berdana harus melampaui pikiran kebaikan yang ada di dalam dunia ini. Itu artinya, Anda jangan menunggu balasan orang lain setelah Anda berbuat baik. Itu adalah kebajikan yang sejati. Jika Anda tidak menunggu balasannya dan hanya fokus pada kebajikan, memperlakukan orang lain dengan baik dan tulus, memedulikannya, dan Anda berharap bisa menyelamatkannya. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan pahala. Kebijaksanaan yang bersifat kekosongan adalah kebajikan. Jika kebijaksanaan Anda tidak memiliki sifat kekosongan, maka Anda hanya melakukan sedikit kebaikan. Jika kebaikan yang Anda perbuat untuk membabarkan dharma dan menolong semua makhluk, maka itu dinamakan pahala. Contoh sederhana, seorang nenek tua ingin menyeberang jalan. Lalu ada yang berkata, "Nek, biarkan saya membantumu." Jika dia membantunya untuk menyeberang, maka itu adalah kebaikan. Apakah mengerti? Jika orang tersebut adalah teman sedharma kita. Praktisi Buddhis harus menghormati guru dan ajarannya. Praktisi Buddhis harus berbakti pada orang yang lebih tua. Kita harus menganggap semua orang yang lebih tua sebagai orang tua kita. Nek, biarkan saya membantumu. Apakah kedua tindakan ini sama? Yang satunya menganggap sebagai teman sedharma. Yang satunya lagi menganggap sebagai mamanya sendiri. Dia memperlakukannya dengan sangat baik. Master tanya kalian, pahala mana yang lebih besar? Pastinya yang kedua lebih besar pahalanya. Master berharap kalian mengetahui bahwa asalkan kalian melakukan kebaikan dengan ketulusan, maka Anda akan memiliki pahala. Jika Anda tidak menggunakan ketulusan untuk melakukan kebaikan, itu hanyalah menjadi sebuah kebaikan saja. Kita harus memerhatikan sebab akibat dalam tindakan kebaikan. Jika Anda berbuat kebaikan tapi masih menjelek-jelekkan orang lain dan berbohong, maka pahalamu akan berkurang. Bukankah pahala kalian akan menguat setelah belajar dharma? Tapi setelah itu, Anda menjelek-jelekkan ini dan itu. Bukankah pahala Anda akan berkurang? Kurang pahala itu sangat cepat.
Pasti ada jam pasir di rumah kalian kan? Jam pasir yang berdurasi 5 atau 10 menit. Ketika dia perlahan-lahan mengalir, Anda sudah panik. Hilangnya pahala kalian seperti jam pasir ini. Hanya dalam 10 menit pahala kalian akan berkurang hingga habis. Kalian harus mengetahui bahwa sangatlah sulit mengumpulkan pahala. Tapi, jika kalian tidak membina diri dengan baik, maka pahala kalian akan cepat habis. Master beritahu kalian, kalian harus memiliki kebijaksanaan saat melakukan kebajikan, dengan tujuan untuk menyumbat hal yang buruk, baik itu perkataan, pikiran, perkataan bohong, tindakan, dan lain-lain. Dalam pembinaan diri setiap hari, Anda harus belajar untuk melepaskan dan mendapatkan kebebasan dalam pembinaan diri. Tingkat mana yang harus kita capai dalam pelepasan, yaitu ketiadaan. Dalam bahasa Buddhis, kita menggunakan ketiadaan. Jika dalam bahasa duniawi atau bahasa Mandarin, itu disebut tidak ada. Jika Anda membina diri hingga tidak ada kotoran kecil, maka Anda telah mencapai kekosongan. Dengan demikian, Anda akan bertemu dengan sifat sejatimu. Saya memiliki pemikiran untuk menyelamatkan semua makhluk. Menyelamatkan semua makhluk dengan usaha saya, tapi tidak ada satu makhluk pun yang saya selamatkan. Ini adalah perkataan yang dipetik dari Sutra Intan. Saya memiliki pemikiran untuk menyelamatkan semua makhluk. Apa artinya rusu? Itu artinya kita harus memiliki pikiran untuk bersumpah. Sumpah apa yang harus kita buat? Yaitu menyelamatkan semua makhluk. Saya memiliki pemikiran untuk menyelamatkan semua makhluk. Anda bukan melenyapkan semua makhluk, tapi Anda memiliki pemikiran untuk menyelamatkan semua makhluk. Saya ingin melenyapkan hal yang buruk dan menyelamatkan semua makhluk. Itu artinya menyelamatkan semua makhluk. Musnah artinya tidak menyisakan apapun di pikiran kita. Saya ingin menyelamatkan semua makhluk dengan segenap hati saya. Itulah artinya. Meskipun Anda ingin menyelamatkan semua makhluk, tapi Anda malah tidak menyelamatkan satu makhluk pun. Apa artinya? Bodhisattva berkata pada kita bahwa jangan menganggap diri kita sangat hebat, yaitu kita menganggap bahwa kita telah menyelamatkan manusia, padahal sebenarnya mereka sudah menjadi bodhisattva. Sefu pernah memberitahu kalian, Sefu tidak merasa datang untuk menyelamatkan kalian. Itu karena kalian sudah memiliki sifat kebudaan. Ini adalah perkataan Sang Buddha. Kalian memiliki sifat kebudaan. Kalian tidak perlu saya selamatkan. Saya hanya menyadarkan kalian dan kalian langsung paham. Apakah kalian mengerti? Sama seperti ketika ada orang yang sedih dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Lalu ada yang berkata padanya, "Bukankah Anda tidak boleh begitu? Bukankah itu sudah menjadi miliknya?" Itu bukan berarti Anda mengajarinya. Dia sudah memiliki hal tersebut. Anda menyelamatkan semua makhluk, tapi sebenarnya Anda tidak menyelamatkan satu makhluk pun. Itu artinya Anda tidak menyelamatkan satu makhluk pun. Pemikiran bodhisattva yaitu berbuat kebaikan tanpa meninggalkan nama. Itu adalah inti dari perkataan Sutra Intan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Po Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.